tidak terlihat, tidak terlintas juga di hati, tidak pernah juga didengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an tentang bagaimana karakteristik surga dan juga bagaimana kenikmatan-kenikmatan di surga. Bagaimana cara kita memahami ini semua? Pertanyaannya jelas ya. Jadi surga itu seperti yang disebutkan dalam hadis qudsi. Sekali lagi hadis qudsi itu lafadznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia mengatakan, Allah berfirman di sini, qala a'dattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at, yang tidak pernah sekali-kali dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas di hati. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Qurtubi dia menyebutkan yang itu dijelaskan dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah. Surat Sajdah itu surat yang ke-32 ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiyat lahum min qurrati ain jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi dalam surat Sajdah itu ini menjelaskan pertanyaan ini sebagai pendahuluan, prolog lah. Kalau kita baca surat Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ainin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi tidak seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat Allah yang akan menanti, yang enak dipandang oleh mata. Ya, qurratu ain itu yang enak, pandangan mata itu jadi sejuk, jadi mengembirakan sekali sebagai balasan atas amal mereka. Tadi pertanyaannya, tapi kan kita dengar Ustaz, bahwa di surga ada sungai madu, sungai ini mengalir di bawahnya sungai, terus tadi ada Yaumul Mazid tadi hari Jumat. Ini kan bahasa-bahasa dunia semua kan, berarti kan terlintas di hati. Padahal tadi hadis qudsinya jelas, ya, tidak pernah didengar, tidak pernah terlintas di hati. Ini kan terlintas di hati kita. Gitu kan mungkin ya. Jawabannya bagaimana? Jadi yang saya pahami adalah memang nggak pernah terlintas. Cuma Ustaz tadi kan terlintas, bagaimana nggak terlintas? Pemandangannya indah semua. Betul. Pemandangan indah, tapi kita terjadi nggak pernah kita lihat, yang terlintas lain, yang kita pandang lain. Bisa nggak dijelaskan lebih detail lagi mungkin? Saya kasih contoh, mungkin bahasa ini juga kurang pas ya, tapi mungkin salah satu pilihan ya. Umpamanya ada seorang anak, ini hanya pendekatan saja sebenarnya. Jawaban tadi sudah bisa dipahami lah. Cuma saya ingin berikan contoh. Ya, saya tidak punya pilihan lain mungkin yang saya tahu saat ini untuk mendekatkan itu yang paling pas bahasanya. Tapi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya. Anak usia 4 tahun dia tanya sama ibu bapaknya, mungkin dengan IT teknologi, mungkin dia nonton di TV atau dia dengar sesuatu, dia tanya, "Pah, Mam, apa sih kebahagiaan suami istri? Enaknya apa sih suami istri itu?" Ini kan pertanyaan kan? Si ayah nggak mungkin menjelaskan. Ini anak masih kecil 4 tahun.
Ya, apa sih bahagia suami istri rumah tangga ini, kok ada bahasa-bahasa itu? Seperti apa, Pak? Coba. Si papa mengatakan ayahnya, seperti makan es krim, nak. Oh, es krim, ya udah paham dia. Nggak nyambung. Tapi si anak paham. Es krim udah. Kira-kira semacam itulah yang kita dapatkan. Beda. Tapi otak manusia ini, otak kita ini, wallahu alam, kemampuannya sampai di situ. Dijelaskan sama nggak mampu otak ini memahami. Kenapa? Karena memang Allah sudah menjelaskan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. La ta'lam, sekali-kali nggak akan tahu bagaimana kenikmatan itu sendiri yang Allah janjikan kepada hambanya. Ya. Benar-benar tidak pernah dilihat. Ya. Cuma nanti muncul pertanyaan, mungkin ya. Lah kan Rasulullah sudah masuk surga, sudah lihat surga. Nabi Adam kan dari surga. Ini kadang-kadang orang mau tahu semuanya. Kan waktu Isra Mi'raj kan Rasulullah jelaskan itu. Kebanyakan ahlu surga minal fuqara, dan kebanyakan penduduk neraka minan nisa, dari perempuan, kan dijelaskan. Ya. Kan Nabi Adam dari surga, kan dia tahu dalam mana surga. Ya, itu mujmal sebagian saja. Yang dijelaskan itu atau yang dilihat kan hanya sebagian kecil. Tetap apalagi itu kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasul melihatnya itu kan dengan izin Allah. Tapi pada dasarnya apa yang ada di surga yang begitu indah, luas, manusia semuanya tidak akan ada yang tahu. Ya, jadi kecuali orang-orang yang Allah berikan untuk tahu itu sendiri. Nah itu kan pengecualian. Untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pasti Nabi Adam alaihissalam juga pernah di dalam surga. Walaupun masih ada yang beda pendapat surganya di langit atau surga yang di dunia. Walaupun madhabul jumhur, ya surga yang itu sendiri yang sudah disiapkan untuk manusia. Ya, itu yang terlintas oleh saya jawabannya. Silakan. Selanjutnya